Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari siswi kelas 04-012 Universitas Pamulang ingin mempresentasikan tentang pemeriksaan liabilitas jangka pendek guna memenuhi tugas mata kuliah auditing 2. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, perkenalkan saya sendiri, Evita Febrianti, ada Dinda Indra Pertiwi, dan Melanie Putri. Baiklah, materi pertama akan saya sendiri yang menjelaskan tentang liabilitas jangka pendek. Sebelumnya, apa sih utang jangka pendek itu? Utang jangka pendek adalah jenis utang yang harus dibayarkan sesegera mungkin yang dalam hal ini paling lama 1 tahun pembukuan. Dalam perhitungan, nilai utang jangka pendek bisa dicari dengan menjumlahkan semua nilai utang yang termasuk dalam komponen utang jangka pendek itu sendiri. Apa sih liabilitas jangka pendek? Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas perusahaan debitur kepada pihak ketiga kreditur yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan biasanya dengan menggunakan aset lancar perusahaan. Penyelesaian liabilitas masa kini biasanya terkait dengan pembayaran kas, penyerahan aset, pemberian jasa, penggantian liabilitas tersebut dengan liabilitas lain, atau konversi liabilitas menjadi ekuitas. Adapun sifat-sifat liabilitas jangka pendek, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1 Ikatan Akuntan Indonesia 12 Januari tahun 2012, suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika A. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. B. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. C. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. D. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Adapun selanjutnya yaitu contoh liabilitas jangka pendek. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada hutang dagang, yang kedua pinjaman dari bank, yang ketiga bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sampai dengan 1 tahun. Yang keempat ada hutang pajak, yang kelima biaya yang masih harus dibayar, dan ada beberapa lagi untuk contoh liabilitas jangka pendeknya di sini bisa dilihat sampai dengan wesel B. Dan selanjutnya untuk materi akan dilanjutkan oleh saudari Dinda Indra Pertiwi. Oke, terima kasih Evita. Saya lanjutkan, ada 10 tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama, terdapat internal control yang baik atas liabilitas jangka pendek. Yang kedua, liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan neraca didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Yang ketiga, semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat per tanggal laporan posisi keuangan neraca. Yang kelima, accurate expense, jumlahnya reasonable, masuk akal atau wajar, atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Karena kalau jumlahnya terlalu besar berarti laba akan dilaporkan terlalu kecil, understated. Dan kalau accurate expense terlalu kecil berarti laba akan dilaporkan terlalu besar, overstated. Yang kelima, kewajiban sewa atau leasing. Jika ada, sudah dicatat sesuai dengan SAK sewa. SAK nomor 30 revisi 2011 tentang sewa. Yang keenam, seandainya ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing per tanggal laporan posisi keuangan neraca,
sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal laporan posisi keuangan neraca dan selisih kurs yang sudah terjadi sudah dibebankan atau dikonversikan pada laba rugi tahun berjalan. Yang ketujuh, biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka pendek telah dicatat pertanggal laporan posisi keuangan neraca. Yang kedelapan, biaya bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Yang kesembilan, semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Yang terakhir atau yang ke-10, penyajian liabilitas jangka pendek di dalam laporan posisi keuangan neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, ETAP atau SAK atau IFRS. Kemudian ada 20 prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas liabilitas jangka pendek. Yang kedua, minta rincian dari liabilitas jangka pendek, baik utang usaha maupun kewajiban lainnya. Kemudian periksa penjumlahannya, voting, serta cocokkan saldonya dengan saldo utang di buku besar. Yang ketiga, untuk utang usaha, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger utang usaha. Yang keempat, secara tes basis, periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier. Perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisition, purchase order, receiving report, dan supplier invoice. Periksa juga perhitungan matematis dari dokumen-dokumen tersebut dan otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Kemudian akan diteruskan oleh Kamelani Putri. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Dinda ya, yang sudah menjelaskan mengenai tujuan ya, dan beberapa prosedur. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Dinda, terdapat 20 prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Nah, yang kelima, seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo utang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary ledger utang. Yang keenam, pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier, baik yang saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya. 7. Periksa pembayaran sesudah tanggal neraca atau subsequent payment untuk mengetahui apakah ada kewajiban yang belum dicatat atau unrecorded liabilities per tanggal neraca dan untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo utang per tanggal neraca. 8. Seandainya ada utang kepada bank, baik dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit overdraft, maka kirim konfirmasi ke bank. Periksa surat perjanjian kreditnya dan buatkan extract dari perjanjian tersebut, kredit tersebut, dan periksa otorisasi dari direksi untuk perolehan kredit bank tersebut. Yang ke-9, seandainya ada utang dari pemegang saham atau direksi atau dari perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi. Periksa perjanjian kreditnya dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. 10. Seandainya ada utang leasing, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa. Apakah bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang sudah dicatat sebagai utang jangka pendek. Yang ke-11, periksa perhitungan dan pembayaran bunga. Apakah sudah dilakukan secara akurat dan tiap jumlah beban bunga tersebut dengan jumlah yang tercantum pada laporan rugi laba. Perhatikan juga aspek pajaknya. 12. Seandainya ada saldo debit dari utang usaha, maka harus ditelusuri apakah ini merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pengembalian barang yang dibeli tetapi sudah dilunasi sebelumnya. Kalau jumlahnya besar harus
diklasifikasikan sebagai piutang. 13. Seandainya ada uang muka penjualan per tanggal laporan posisi keuangan, periksa bukti pendukungnya dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan di periode berikutnya. Misalnya dengan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli. 14. Seandainya ada kredit jangka panjang, harus diperiksa apakah bagian yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang sudah diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek. 15. Seandainya ada kewajiban dalam mata uang asing, periksa apakah saldo yang tersebut per tanggal neraca telah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal neraca. Dan selisih kurs yang terjadi dibebankan pada rugi laba tahun berjalan. Ke-16, untuk utang PPh 21 dan PPN, periksa apakah utang tersebut sudah dilunasi pada periode berikutnya. Seharusnya utang PPh 21 dan PPN per 31 Desember dilunasi di bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk PPh badan, harus diperiksa apakah pada waktu mengisi dan memasukkan SPT PPh badan, perusahaan telah membayar PPh 29. 17. Periksa dasar perhitungan accurate expense yang dibuat oleh perusahaan. Apakah reasonable dan konsisten dasar perhitungan tahun sebelumnya. Selain itu, harus diperiksa pembayaran sesudah tanggal neraca. Ke-18, periksa notulen rapat direksi, pemegang saham, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga. Untuk mengetahui apakah semua kewajiban yang tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut sudah dicatat per tanggal neraca. Ke-19, kirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan. Dan yang terakhir, ke-20, periksa apakah penyajian utang jangka pendek dilaporkan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau SAK. Nah, itu dia 20 prosedur dari pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Selanjutnya akan saya berikan lagi kepada Evita. Oke, baik. Terima kasih Dinda dan Melanie atas penyampaian materinya. Baik, dari semua materi yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa liabilitas jangka pendek itu ialah jenis hutang yang harus dibayar sesegera mungkin dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Lalu pada proses pemeriksaannya terdapat 20 prosedur yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan ketika akan melakukan pemeriksaan liabilitas jangka pendek seperti yang sudah dijelaskan oleh 2 rekan saya sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian mengenai materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.